Dimensed sudah ready juga tuh memasuki dan menjajaki menara yang menandakan buat drafting phase kita. Let's go. Di game yang kedua sudah ready. Yes, tampaknya untuk game yang kedua, Onyx akan mengamankan sisi biru dan first pick. Yep. Untuk Landa kuning dan juga Bigetron Suns kali ini akan mengamankan sisi merah. Mari kita lihat tentunya Onyx langsung gak pakai basa-basi, mereka nge-ban ke arah Marksman. Bruno menjadi pilihan prioritas ban dari sisi mereka. Dan kalau dipikir-pikir nih Be, kira-kira apakah Coach Yeb dan juga Adi ini memprioritaskan hero buat Suns gak? AKA Paramis akan kekah dilepas. Iya, dan kalau kita melihat juga dari gerakan tim Bigetron Sons juga entah kenapa ketika mengandalkan draft yang lebih aman ya, mereka kayaknya mungkin lebih ingin memberikan kejutan terutama di second pick. Makanya mereka hadir di sini dengan second pick dan dengan tujuan biar mereka tuh nggak langsung mengandalkan hero yang muncul di pick keempat dan kelima kayak tadi. Oke. Jadi Luna Botaknya bisa bahkan di last pick nantinya. Oh, ini surprise ya membaca juga terkait bagaimana karakteristik dari Onyx di 3 hero pertamanya. So we'll see. Karena kita masih berkutat di fase banning phase juga. Bicara pattern ini masih sama Paul juga untuk teman-teman dari Onyx ya. Cuman perbedaannya Faramis yang sempat jadi concern di first bandnya Bigetron. Ini justru ada di tangan teman-teman Onyx yang coba untuk dihindari juga Faramis flex dari Luna Botak. Dan 1-1. 1-1 di ban kayaknya udah nggak kaget kalau misalkan kita melihat bagaimana kehadiran dari 1-1 sekarang. Oh. Dan Faramis juga yang sudah di ban artinya menandakan kalau Onyx ini masih dengan draft mid lane yang lebih aman. Tapi juga bisa dibilang lebih ke apa ya, opsionalnya banyak sih. Tapi Banyak, menurutku ada Nolan. Valentina, Nolan. Terus juga kalau misalkan first pick berbicara Joy juga masih terbuka. Yep. Banyak sih. Fanny juga masih, Fanny udah langsung. Fanny udah di ban, Fanny udah di ban. Dan ya Guinevere? tentunya Guinevere yang belum terlihat tadi juga dari game yang pertama yang gak di ban sama sekali. Nggak jadi Dan opsi. bahkan gak di pick juga GGP. Wait, Joy-nya di ban oleh teman-teman dari Onyx padahal mereka di first pick. Oke. Menandakan kalau mereka emang ya dari awal gak mau main dengan Joy. Gak mau kasih juga ke arah Bigetron tentunya. Dan yang mungkin memperbesar kemungkinan kalau mereka ingin mengamankan Nolan. Probably ya, Nolan kembali untuk Kyrie ini masih besar peluangnya untuk first pick mereka kalau Tidak di ban. ya jika tidak masuk ke fase banning terakhirnya nih dari teman-teman Bigetron, tapi mempertaruhkan juga dari sosok Angela sebetulnya ya yang bisa aja open. Dan terlepas mengingat ini jadi concern juga di banning sebelumnya. So we'll see. Dari satu hero terakhir yang Nah, Ini nih. ini juga jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini juga Beli nih ya. fleeting time di Selena. Si paling spam. penting tuh ultimate Selena tuh. biar spam. Oh, tapi ada yang sering ngasih info begitu Gon masalahnya. Alice no ulti, Selena no ulti, Roger no ulti. Tuh mending kayaknya boleh sih dininjain kayak gitu. Berat itu. ghosting boleh ya, Ya kita sih di ghosting yang nggak ngasih apa-apa sih. info kayak begitu boleh sih dininjain sekali aja gitu loh. Biar ada efek jeraknya gitu minimal. Benar. Dan Tapi namanya kalau dari aset terkini Loh, itu ada Guinevere, Nolan ada yang Guinevere. ditutup. Nolan Guinevere. tertutup first pick Guinevere Guinevere kayaknya. first pick kah? Kayaknya sih dari Onyx ya. Guinevere first pick untuk flexible pick. Yang biasanya kita melihat flexible pick dari Onyx itu di second pick, sekarang mereka menunjukkannya di first pick. menarik. Apalagi ini masih fleksibel ya, kita Ini belum masih melihat memproses loh. ya. Kaca proses Onyx, banget, itu masih dia. proses banget. Masih memproses banget ini Bisa apa yang ada tadi di tangan Keyboy terlihat bisa. atau Kyrie. Kalau misalkan di tangan Keyboy dia akan membawakan flicker, jadi spatial migrationnya bakal jauh banget loncatannya. Dan Angela juga muncul kali ini sebagai pick dari teman-teman tim Bigetron Sons. Berarti benar adanya kalau sekarang Luna Botak Oi. akan bermain dengan hero yang sangat-sangat ofensif. Tapi dengan Martis, artinya spatial migration itu nothing. Karena udah pasti bakal ada yang namanya Mortal Coil untuk menghindari hal tersebut. Ya itu asal juga disimpan ya Be. Mortal Coil-nya nggak boleh asal dibuang kasarnya. Dan kalau kita ngelihat di sini ada Onyx. Responnya langsung Matilda. cukup simple yang berarti fleksibilitas Guinevere ini udah nggak terlalu terlihat. Ya. Matildanya aja nih yang menjadi pertanyaan apakah mid apa roam? Aku Yang malah 80% roam. Roam. Ini 80%. 100% di tangan Keyboy loh. Dan aku Track malah recordnya. mikir tadinya ini picknya bukan ke Cloud, Oke. tapi menuju ke arah dari Novaria. Oke. Kebetulan kita tahu sendiri bagaimana besarnya hitbox ketika dikombinasikan dengan spatial migration. Itu akan membuat nantinya Guinevere makin mudah juga untuk menimbulkan efek stunnya. Ya, itu dia. Tapi kita lihat terlebih dahulu concernnya memprioritaskan pilihan hero dari SCW. Dan satu hero selanjutnya nih dari teman-teman Bigetron bakal coba untuk secure karya match up dengan Cloud-nya. Dan Iritel ya nampaknya tuh di sana. Di retail.
Yes. Hero yang paling aman untuk laning berhadapan dengan Cloud dan ditambah dengan adanya Angela, jadi dia nggak perlu takut kalau seandainya untuk urusan movement speed dan juga bagaimana ketika dia di engage dengan menggunakan burst damage. Flask of the Oasis adalah jawaban dari kedua belah tim. Hanya saja perbedaannya untuk kali ini Angela, apakah dia akan langsung mengamankan ke arah dari Foto. Flask of the Oasis itu sendiri, karena fleeting time di first item pun tidak buruk karena mereka punya Martis. Aku setuju. Sebenarnya lebih ke arah fleeting time mungkin ya. Tapi dengan adanya Irithel itu juga membuka fleksibilitas dalam memilih spell. Setuju. Bisa memilih sprint dan dengan ancaman Guinevere, dengan ancaman Matilda, itu bisa membuka opsi juga untuk Purify yang diamankan. Dan mari kita masuk ke fase ban yang kedua, di mana Valentina tentunya. Kali ini sudah ada sedikit insecure ya. Ini Matildanya masuk kemana, memang 80% ke arah roam, tapi Hero Sun sendiri yang akan berusaha ditargetkan. Ya, pilihan hero untuk mempersempit Suns punya masih ada Novaria tadi, kalau tidak masuk juga ke list band dari pilihan hero terakhir teman-teman Bigetron karena Arlot. Ini yang dihindari juga terkait nantinya bagaimana korelasi dari hero yang punya sisi lainnya. Karena kalau ngomongin atau bicara soal Angela, ya ini erat hubungannya dengan Luna Om Botak, tapi masih cukup fleksibel juga untuk di area mid lane kan. Ya, tapi kalau misalkan kita berbicara hero-nya Syndra juga belum muncul sampai dengan saat ini. Sehingga menandakan bisa jadi last pick-nya malah menuju ke arah Syndra sebagai mid laner. Dan nantinya XP laner yang akan diperebutkan ini dia, Terisla Yuzong masih open. Menurutku ini bakal menjadi menarik. Karena kita tahu sendiri, untuk Boots dengan Terisla-nya tadi udah works banget di game yang pertama. Baxia di ban, menandakan bahwa kayaknya Buzizio juga concern banget dengan kehadiran dari Baxia yang masih bisa difleksibelkan. Karena kita tahu sendiri Matilda Baxia ini gila men, rusuhnya luar biasa. Dan ditambah juga ini mereka sudah mengkomit ke arah Angela yang kalau dengan adanya Baxia ini pasif dari Baxia aja udah menegasi regenerasinya dari sisi Angela. Jadi gara-gara Baxia Mark ya. Dengan puissance-nya, dengan pasifnya tentunya ingin dihilangkan opsi tersebut dan cukup straightforward juga di mana mereka Onyx ini menghilangkan hero-hero yang cukup masif dalam crowd control ditambah juga support. Karena balik lagi kombinasi Angela, mid, roam, Minotaur itu juga masih sangat-sangat possible. Ya, dan ditambah dengan kita tahu sendiri di sini cewek membawakan Cloud. Jadi kalau bertemu dengan Minotaur, Storm-nya aja itu bakal bisa meng-cancel Blazing Duet. Gimana dengan Minon Fury? Jadi udah ada 2 cancellation. Dan untuk sekarang tentu hero dari Black akan lebih aman. Sehingga membuat Syndra jauh lebih fleksibel ketika nanti Sun sudah memunculkan hero-nya. Tapi kalau misalkan Matildanya ini jadi mid laner seperti yang tadi Goni mention. Dengan 20% Matilda jadi mid laner menurutku memang entah kenapa damage dealer yang akan dikeluarkan juga cukup mengganggu lini depan. Hanya saja ini dia ancaman untuk lini belakangnya lumayan banyak untuk Onyx sehingga membuat lapu-lapu jadi pilihan yang sangat-sangat oke. Alright, Khalid ya. Khalid di sini menjadi pilihan pick selanjutnya. Backline dibalaskan juga dengan backline nantinya dari sosok Boots. Dengan ranking Sandstorm Flicker yang tadi sempat dimention juga dibahas di awal. Di mana hal tersebut bisa dimaksimalkan. Tapi Kadita. Ini hero power. Kadita Suns. Ini Kadita Suns. Ini hero power. Tapi kita tahu banget kenapa Kadita sekarang udah mulai jarang di pick. Ya karena alasannya adalah item terbaru. Flask of the Oasis. Yang membuat hero-hero burst damage itu kayak langsung ke cancel secara nggak langsung. Gimana caranya Suns untuk memanipulasi Flask of the Oasis tersebut, atau jangan-jangan yang dia cari malah Angelanya. Biar Angelanya nggak bisa menimbulkan efek tersebut kepada teman-teman dari Bigetron Sons. Ini bener-bener jelas dimana dengan adanya Guinevere, dengan adanya Matilda dan bahkan Kadita, ini bush control, semak-semak kontrol dari tim Onyx ini bener-bener masif banget. Dan Bigetron mereka nggak bisa asal buka map, mereka nggak bisa asal cek-cek bush. Karena mereka bisa di burst begitu aja dengan crowd control yang masif juga. Ini bener-bener berbahaya dan tadi udah komit lapu-lapu nyari backline. Sekarang pertanyaannya, siapa backliner dari Onyx? Dan backliner dari Onyx gak ada lagi 5 hero yang bisa nembus ke depan. Tapi last picknya adalah Akai untuk membubarkan bagaimana Onyx dengan masifnya kendali terhadap rumput yang nantinya akan hadir di Land of Dawn. Akai, Roamer yang sepertinya akan muncul di sana dengan mid laner yang kali ini akan menuju ke arah Angela dari Bigetron. Utility power ini dia explore yang tadi udah dibahas juga oleh Profesor KB di awal ya, terkait bagaimana perkembangan dari Om Luna Botak. So kita akan lihat ini menjadi satu sosok nantinya untuk mencari blind spot yang dimana nih posisi aman dan nyaman. Nah, terkait bagaimana nanti momen demi momen dimaksimalkan oleh sosok Kadita yang dimainkan oleh seorang Suns. Ini bener-bener intens banget. Ingat match point untuk tim Indonesia. Match point untuk tim Landa Kuning Onyx tentunya. Dan mari kita lihat bersama-sama
Apa yang akan terjadi? Apakah 2-0 atau malah teman-teman dari Bigetron Sons berhasil menyamakan kedudukan, memaksakan game yang ketiga tentunya. Welcome to the Land of Dawn. Dan Taman Ismail Marzuki, terima kasih. Tepuk tangannya, mari kita dukung tim Landa Kuning. Ya, itu dia. Mari kita berikan support penuh. Yang ada di rumah juga jangan lupa untuk semarakan hashtag sekarang Indonesia. Karena kita akan melihat perjalanan dari teman-teman Onyx. Ada berita segar dengan 1 agregat poin. Terlebih lagi komposisi yang sudah diamankan, Buzizio di sini udah mulai dipantau habis oleh sosok Keyboy dengan Matildanya. Sedikit rugi sekitar 5-6 detikan tadi kalau misalkan dihitung-hitung. Karena kebetulan udah ada reset yang terjadi dari Buzizio. Tapi ternyata Keyboy terpaksa untuk mengeluarkan flickernya ketika dia hanya memiliki 1 buah Soul Bloom. Belum memiliki skill keduanya Guided Wing, jadi dia nggak bisa melakukan escape maneuver. Ya itu dia, masih cukup safe ya bisa dibilang. Perjalanan agresivitas yang mau coba untuk di-create dari kedua belah romer. Belum ada singgungan juga, nampaknya kalau bicara soal pattern jungle dari Buzizio dan juga sosok dari Kairi. Tapi menilik dari arah sisi emblemnya. Mungkin menuju ke Athena City. Keduanya juga bermain dengan sangat defensif. Tapi tidak melupakan bagaimana perbedaannya di sini dengan menggunakan agility dan juga dengan menggunakan quantum charge sebagai salah satu booster. Ya. Agar tetap bisa melakukan escape ability. Tapi lagi dan lagi ini movement 2 mans dari Bigetron Sons menuju ke area bottom lane. Ini bahkan kalau kita lihat di delay level 4 dari seorang Martis tentunya akan membuang waktu yang cukup banyak sebelum Turtle yang 10 detik lagi tampaknya akan hadir di Land of Dawn. Dan mari kita lihat masih pressure, Kairi mulai masuk Mortal Coil pun di Komi dan Buzizio menyerah menggunakan retributionnya menandakan netral objektif pertama 95% akan jatuh ke tim Landa Kuning. Daripada nggak dapetin level 4, nggak dapetin decimation. Kayaknya di sini kalau misalkan kita saksikan dari Buzizio ada penanda atau sinyal bahwa dia lebih mengoptimalkan kepada level keempat dan membiarkan turtle setupnya diamankan. Tapi dengan seperti ini, Keyboy akan jauh lebih dalam melakukan invade dan bahkan sudah mulai hadir boots-nya di sana. Wow, bahkan ini benar-benar full pressure 2 menit kali ini oleh tim Onyx di mana Bigetron Sons gila terpaksa Martisnya rotasi ke atas terlebih dahulu untuk mendapatkan ruang napas. Wah ini wasting time banget ya tentunya mengingat fokus dari Buzizio adalah meng-unlock skin. Tapi it's Onyx time. Ini dia keramaian yang sudah ada di Taman Ismail Marzuki juga. Tapi masih tidak luput dengan Keyboy di sana yang udah mulai memberikan 1 buah trigger dengan area 1 Circling Eagle. Wah gila luar biasa tuh ramainya tuh di Taman Ismail Marzuki teman-teman. Asli. Akhirnya udah reda ya hujannya ya. Iya. Ini nih tadi nih yang M5 Dead ya. Iya benar. Tapi lihat udah ada gerakan. Bravest Fighter tampaknya sudah dibuka dan Boots tampaknya menggunakan ultimate dari Khalid Raging Sandstorm sebagai defensive maneuver. Dan ya 3 menit kali ini masih even. Bisa dibilang memang secara ekonomi dipegang Landa Kuning. Namun Bigetron Sons masih punya counterplay tampaknya. Ya 1000 ya network lebih in total dipimpin oleh teman-teman dari Onyx. Belum ada first blood again yang masih bisa diciptakan. Dan teman-teman dari Bigetron Sons memiliki PR yang cukup berat tentunya untuk bisa menyamakan kedudukan atau bahkan bisa dibilang setidaknya berfokus untuk mencari kompensasi terlebih dahulu. Ya kompensasi entah dari point kill atau objektif karena makin lama game berjalan. Entah kenapa ini membuat Bigetron Sons semakin lebih under. Apalagi semenjak mereka melepaskan turtle yang pertama. Husklaw memang menjadi core item tentunya untuk super UPA. Tapi next itemnya harus dia cari secepat mungkin dan bahkan harus grouping dengan teman-teman dari Bigetron Sons lainnya. Kebetulan kalau kita melihat dari bagaimana di area bottom lane, out of nowhere sudah ada Raging Sandstorm juga. Hardguard berhasil menyelamatkan Black, tampaknya masih bisa flicker juga. Dan kali ini Onyx mereka gagal secure kill dan langsung berotasi ke arah atas karena tentunya netral objektif di Land of Dawn segera hadir. Hardguard save the day ya dari sosok Syndra yang akhirnya menyelamatkan nyawa dari seorang Black. Tapi nampaknya Luna Om Botak setelah menjadi informan harus kembali dipukul mundur. Tapi nampaknya di turtle yang kedua ini agak berbeda dengan turtle sebelumnya, namun Orange Love. Oh my god, kali ini Circling Eagle masuk naik menangkap 2 member Bravest Fighter. Heavy spin mengusir 2 member dari Onyx. Tapi lihat netral objective controlnya Kairi berhasil mendapatkan turtle-nya. Blazing 2 dibuka dan Buzizio menjadi korban pertama di map kali ini. Black berusaha kabur tapi mau kemana? Tim Onyx semua langsung mendapatkan buah poin kill. Boots dengan Raging Sandstorm Flicker yang mendapatkan 2 memberan cewek. Secure kill. 3 korban jiwa ditukarkan ke area 1. Ini masih belum bisa dibilangkan pertukaran yang
cukup adil bagi anak-anak Bigetron Sons. Apalagi mendapatkan turtle objektif Ya. setelah Bigetron Sons memegang kendali dari turtle tersebut. Buzizio yang tidak berhasil untuk mendapatkan retribution battle-nya. Kali ini harus mengurungkan niat kembali untuk melakukan teamfight paksa dan 2 bahkan. Dari segi turtle objektif yang diamankan oleh Onyx membuat mereka jauh lebih snowballing dengan point kill yang mereka dapatkan. Dan bahkan untuk sekarang cewek dengan Blazing Duetnya sudah sangat mengerikan sekali. Demon Hunter Sword sudah di tangannya. Dan tidak kaget kalau saling nanti snowballing effect ini akan menimbulkan efek baru. Terutama untuk Super Upa karena Super Upa tidak join team fight. Dia butuh Win of Nature tapi di satu sisi dia juga butuh untuk mendapatkan snowballing effect-nya Boots. 1 versus 3. Kita melihat Fitri. Boots sang Khalid menahan 3 member dan tampaknya di area lain Syndra menjadi korban selanjutnya ditukarkan oleh Boots. Tapi lihat dari tengah, Black hilang begitu saja. Set-upan yang sangat manis oleh keempat member dari Onyx. Dua titik tempur. Yes, itu dia. 2 move secara bersamaan. Bigetron Sons kehilangan kendali mereka ketika teman-teman dari Onyx ternyata melakukan invade terhadap mid lane-nya. Dan itu dia trade kill yang sangat-sangat worth it. Ya. Boots langsung menarik 3 pemain, 3 source skill yang mahal harganya dengan heavy spin sebagai pembuka dari Bigetron Sons dan membuat mereka terpisahkan dari segi team fight. Agresivitasnya masih coba untuk terus dilakukan oleh teman-teman dari Onyx, terpantau dengan adanya diawali dengan guiding win yang ini aja udah bisa jadi teori ancaman loh. Setiap ada Ya. sosok dari Keyboy. Ini yang ngebuat teman-teman dari Bigetron Sons mengambil langkah mundur beberapa meter untuk memfokuskan terkait bagaimana setup manuver mereka di Nah, itu dia. Ditambah dengan Circling Momen Eagle. selanjutnya. Dari tadi open mapnya benar-benar luas banget. Asli. Dan entah kenapa kalau kita melihat dari Onyx itu sendiri, sekarang mereka ingin mendapatkan perfect turtle ditambah dengan Boots yang gagal untuk di-ganking kembali. Oke. Walaupun harus kehilangan objektif, tapi harusnya ada trade yang bakal mahal harganya sekarang. Wah itu cepet banget, apalagi di sisi bawahnya turret yang sempat dibawa di area top lane di mirroring juga oleh sosok cewek. Jadi pertukaran yang dicari ada di bawah oleh Bigetron Sons masih belum bisa untuk mengupayakan untuk memulihkan keadaan, tapi Black nampaknya sudah mulai dibekuk. Ada hard guard yang masih belum keluar ya. Dan nampaknya teman-teman dari Onyx masih cukup untuk trigger disiplin. Buzizio join fight. Oh, Blazing Duet dari cewek tampaknya sudah mulai masuk ke area dan nakap yang besar menghilangkan Luna Om Botak. Keyboy menjadi pertukaran dari cewek. Kali ini masih belum bisa bertahan dan 2 tuker 1 akhirnya Bigetron Sons berhasil mendapatkan trade yang memenangkan untuk mereka. Setidaknya ada point shutdown di sana Profesor KB. Iya, At least- point shutdown yang cukup mahal dan at least mereka mendapatkan sebuah trade yang akhirnya menguntungkan. Tapi kalau kita lihat dari itemnya sedikit Cipi, kalau kita berbicara bagaimana Blade Armor yang kali ini bekerja sangat works bagi Kairi, tapi kita juga harus sadar bahwa ada Huskclaw dan Berserker Fury dari Super Upa. Damage deal kritikalnya akan sangat tinggi sekali. Membutuhkan Wind of Nature untuk cewek ketika dia ingin bermain dengan Blazing Duet di tengah-tengah teamfight dari Bigetron Sons. Tapi ingat juga, Wind of Nature itu akan tembus dengan Decimation. Dan dalam bentuk true damage. Hal tersebut tidak akan bisa diaktifkan untuk Wind of Nature. Dan bahkan Buzizio selesai dengan Blade Armor, jawaban atas cewek dengan DPS tingginya Cloud. Iya, ditambah lagi di sini kalau bicara soal Super Upa berbeda dengan game sebelumnya masih punya posisi yang cukup safe juga dengan tidak terpick off. Jadi bisa jadi latihan insurance. Tapi Kairi. Kairi berhasil menangkap 3 member tadi dan lihat damage-nya belum mulai masuk dan guiding win. Oh my god, berhasil menyelamatkan Kairi. Luar biasa gameplay mereka dan bahkan dibalikan oleh Suns. Cewek secure kill Bigetron, 1 member hilang, mereka terpaksa mundur. One last hit, Kairi still survive dari counter setup yang dibentuk oleh teman-teman dari Bigetron Sons dan bahkan di outplay. 1 turret di area bawah pun harus dibawa dan berhasil disecure oleh sosok Boot di sana. Iya, dan untuk sekarang Holy Crystal dari Suns ini dia sebuah jawaban atas Flask of the Oasis. Dia paham gimana caranya menunggu momentum sebelum nanti Flask of the Oasis-nya aktif. Hilangkan dulu lawannya. Sehingga nantinya Syndra nggak bakal bisa bersinergi dengan teman-teman dari Bigetron Sons lainnya dengan menggunakan Angela. Ya, dan kalau kita lihat juga teman-teman dari Bigetron Sons tidak mau mengambil resiko terlalu dalam untuk melakukan team fight di area sisi Lord dengan perbedaan network yang cukup timpang. Mereka memilih untuk mempersiapkan defensive manuver nantinya di Lord pertama. Tapi ingat di Lord pertama yang sebelumnya aja dampak yang ditorekan oleh Timbulkan Onyx ya. besar banget loh. Ya, dampak yang ditimbulkan memang besar, tapi untuk sekarang Bigetron Sons memiliki early advantage yang sama rupanya dengan Onyx. Beda dengan game yang pertama, karena kalau kita lihat dari instant replay, pertukaran yang terjadi sekarang bukan lagi pertukaran yang kayak 1 ditukar sama 4, 1 ditukar sama 3, enggak. Tapi intinya cuma 1 pick off, and then mereka udah disengage. Onyx paham gimana caranya untuk mendapatkan keuntungan walaupun mereka dalam keadaan yang sedikit tertekan gara-gara Bigetron Sons dapetin 4 poin kill dari tadi. Dan sekarang
dengan Lord Advantage yang didapatkan oleh Onyx, mereka akan lebih banyak mendobrak objektif terlebih dahulu, tapi tidak mau memaksakan bagaimana kehendak mereka menuju ke arah high ground, karena ingat mereka akan berhadapan dengan Super Upa dan Iritel. Ini memiliki power yang sangat luar biasa, apalagi kalau misalkan dia dalam keadaan heavy crossbow. Ya, ini tingkat defensif manuvernya masih cukup tinggi dan belum boleh untuk dipandang sebelah mata. That's why mereka cukup disiplin. Hanya ada circling eagle aja untuk ngebait sebetulnya. Dari beberapa research yang dimiliki oleh Bigetron Suns, tapi lihat wave minion di kloter kedua. Harry mulai masuk, tampaknya heavy spin pun tertrigger. Masih belum ada korban jiwa dari kedua belah pihak, hanya base turret-nya saja yang menjadi incaran. Dan teman-teman dari Bigetron Suns kali ini masih mampu mendefend dua base turret. Satu di area bawah tampaknya harus hancur, dan Kyrie mulai masuk. Masih belum mengenai nyawa dari seorang Marchis, tapi ya Bigetron Suns good defense. Setidaknya satu struktur bangunan base turret di sana bisa diamankan ya. Dan untuk gold difference masih cukup timpang dipegang oleh teman-teman Onyx, tapi masih mau coba untuk dilantunkan untuk serangannya. Knock up, burst damage luar biasa, Bucisil hilang, Blazing Duet dari cewek tampaknya belum berhasil mendapatkan satu buah point kill, tapi tampaknya Black kali ini masih bisa kabur dan tampaknya mereka harus merelakan struktur di area atas juga. Dua base in total, mengarah karya terpangkas habisnya dari arah base turret. Dan benar saja, satu Lord memberikan dampak yang luar biasa besar, Profesor KB. Ya, menuju ke arah gold lead yang lebih jauh lagi, Kyrie memiliki satu buah Queen Swings yang membuat dia makin lebih sulit untuk di burst down, apalagi kali ini Spatial Migration-nya ready. Dan bahkan ada Suns di belakangnya dengan Rogue Wave yang aktif. Ini akan membuat Bigetron Suns terpaksa untuk melakukan teamfight 5 lawan 5 di dalam area high ground-nya sendiri. Dalam keadaan lihat Boots. Dengan burst damage-nya begitu instan ke arah Syndra. Solo kill dan itu bener-bener luar biasa. Para pakai Concussive Blast tapi luar biasa damage-nya. Udah selesai dengan Malefic Roar, dengan adanya si Halberd juga. Sehingga membuat Flask of the Oasis tidak begitu efisien di tangan dari Syndra. Yep, apalagi dengan adanya tambahan power dari sosok Suns yang udah ngeliat karya Holy Crystal. Dan Keyboy tentunya. Gokil. Dengan menggunakan recall yang sangat on point sekali di sana. Membuat gerakan dari Bigetron Suns sedikit terhalau, terdinai tentunya. Dan gak bisa untuk keluar dari area dalam high ground mereka. Suns bahkan memicu dengan menggunakan Thalassophobia, pasif dari Kaditanya itu sendiri. Dan membuat Kyrie memiliki waktu yang begitu luas, begitu banyak untuk mendapatkan objektif terhadap Lord. 10.000 ya gold different in total yang ngebuat Bigetron Suns gak mau lagi mengambil resiko untuk setup di area Lord. Terlalu besar resiko yang diterima nantinya. Dan lihat juga bagaimana Boots menyelesaikan Blade of Despair-nya. Ini akan menimbulkan efek yang begitu mengerikan dengan Raging Sandstorm, flickernya ready. Kombonya pun banyak. Ada Spatial Migration dari Kyrie juga, sehingga kita harus melihat combo seperti apa yang akan dibawakan oleh Onyx. Apakah di push terakhir knock up ke arah 3 member. Bravest Visor dibuka begitu saja. 3 minion masuk. Langsung kita lihat teman-teman. Aburutsi Gio masih bisa kabur tampaknya. Tapi damage-nya tentunya mulai berasa dan Black menjadi korban pertama. Luna membatak dan base terbuka. Bebasan Onyx. Mereka mampu clean sweep. Representasi dari